Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran salah satu tokoh filsafat barat kuno, yaitu Socrates. Langsung saja kita lanjut pada penjelasannya. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang dianggap sebagai bapak filsafat barat. Plato adalah muridnya yang paling terkenal dan kemudian mengajar Aristoteles. Aristoteles kemudian mengajar Alexander Agung. Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa filsafat Yunani pertama kali dikembangkan oleh Socrates, yang kemudian tersebar di seluruh dunia, yang pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung. Socrates lahir pada tahun 469 SN. Ayahnya adalah seorang pematung bernama Supornicus dan ibunya bernama Painaret, seorang bidan. Socrates belajar musik, senam, dan tata bahasa ketika ia masih muda, atau pelajaran yang pada umumnya dipelajari oleh anak muda Yunani, dan kemudian mengikuti profesi ayahnya sebagai pematung. Dikisahkan bahwa ia adalah seorang seniman yang luar biasa, dan patungnya Greses yang dibangun di jalan menuju Akropolis telah dikagumi hingga abad kedua Masehi. Socrates menunjukkan prestasi yang luar biasa ketika ia menjadi tentara dan ketika bertempur di Potidaia untuk menyelamatkan nyawa Jenderal Alcibiades. Karena ia tidak suka politik, maka ia mengundurkan diri dari dunia politik dan lebih senang memikirkan filsafat, sehingga ia dalam keadaan miskin. Selama zaman keemasan, kebebasan, dan pendidikan di Athena, banyak guru berkeliling Yunani untuk mendidik kaum muda. Socrates adalah salah satu guru yang paling terkenal antara guru-guru ini. Banyak guru-guru pada zamannya mengajarkan bahwa seorang harus memikirkan konsekuensi dari tindakan sebelum membuat keputusan. Socrates mengajarkan bahwa konsekuensi tidak penting. Apa yang paling penting adalah bahwa kita selalu melakukan apa yang benar. Dia percaya bahwa jika sesuatu benar, tidak masalah apa yang akan terjadi pada diri kita, maka kita harus melakukannya. Socrates juga mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir sendiri. Dia menciptakan metode pengajaran yang sekarang dikenal sebagai metode Socrates, yang membantu siswa berpikir jernih dan mempertanyakan cara mereka berpikir saat ini. Socrates tidak pernah mengemukakan pemikirannya dalam bentuk tulisan, tapi pemikirannya dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Socrates berpendapat bahwa filsafat adalah cara menjalani kehidupan. Ajarannya adalah mencari kebenaran, dan dia membantu orang lain untuk mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dalam jiwa orang tersebut. Itulah sebabnya dia menggunakan metode meiotik, yakni menggunakan cara sebagaimana yang digunakan oleh ibunya dalam menolong orang yang melahirkan bayinya untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Socrates menggunakan cara bertanya, dan dengan pertanyaan itu selanjutnya akan diperoleh pengertian. Cara yang digunakannya disebut metode induksi. Dari hasil induksinya itu, Socrates berkesimpulan bahwa orang yang memiliki pengetahuan akan memiliki perilaku yang baik. Ketika Socrates selain bersifat intelektual juga bersifat rasional. Jika perilaku yang baik itu datang dari orang yang memiliki pengetahuan, maka kejahatan disebabkan karena
orang yang melakukan kejahatan tidak memiliki pengetahuan. Kaum sofis adalah kaum yang setiap mengajarkan pengetahuannya selalu meminta bayaran. Tetapi Socrates tidak memungut bayaran kepada murid-muridnya. Akibatnya, kaum sofis menuduh Socrates memberikan ajaran yang baru, merusak moral para pemuda, dan menentang ideologi negara. Itulah yang menyebabkan dia ditangkap dan kemudian dihukum mati. Dia dihukum mati dengan meminum racun pada tahun 399 SM ketika dia berumur 70 tahun. Cicero mengungkapkan bahwa Socrates telah menurunkan filsafat dari langit, mengajarkannya ke kota-kota dan memasukkannya ke dalam rumah-rumah. Itulah sebabnya ia dituduh memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak moral para pemuda. Apologia yang ditulis oleh Plato, murid Socrates, merupakan pembelaan Socrates atas tuduhan tersebut ketika dia hendak dihukum mati. Socrates adalah seorang bijak semenjak mudanya. Dia adalah seorang yang cerdas dan selalu menggunakan hati nuraninya. Secara fisik, Socrates bukanlah seorang laki-laki yang tampan. Tidak seperti orang-orang Yunani pada umumnya yang berwajah tampan. Socrates adalah laki-laki yang bertubuh pendek, mulutnya lebar, agak gemuk, hidungnya pesek, dan matanya agak menjorok keluar. Meskipun kondisi fisiknya seperti itu, dia memiliki kepribadian yang mulia. Socrates memiliki tubuh yang kuat dan memiliki mental tangguh. Bahkan ia pernah berjalan di atas salju pada musim dingin tanpa mengeluh sama sekali dengan kaki telanjang. Pada zaman Yunani kuno, pertanyaan seperti apakah tujuan hidup ini, apakah perlunya ilmu pengetahuan, apakah kebahagiaan itu, apakah kebaikan itu, sering diajukan. Dan Socrates berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada zamannya, ia juga mengajarkan pemikir dan kepada rakyatnya mengarahkan perhatiannya pada manusia. Namun demikian, di samping Socrates tidak memungut biaya, dia juga menolak relativisme dengan meyakini kebenaran objektif. Dia juga tidak mendorong orang untuk mengikuti pemikirannya, tetapi hanya mendorong mereka untuk memiliki pengetahuan dan sadar akan diri mereka sendiri. Socrates selalu bertanya kepada berbagai kalangan, termasuk kepada prajurit, pelukis, tukang, bahkan politisi. Pada mulanya, pertanyaan yang diajukan Socrates sangatlah mudah. Namun, setiap jawaban diikuti dengan pertanyaan baru yang lebih sulit jawabannya, sehingga orang ditanya menjadi sadar terhadap tujuan Socrates menanyakan sesuatu, yakni untuk memperoleh kebenaran. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Socrates tersebut merupakan kritik terhadap ajaran sofisme yang berkembang pada saat itu. Sofisme adalah paham yang mengajarkan bahwa kebenaran dapat dicapai dengan retorika. Socrates merasa prihatin dengan situasi tersebut karena orang yang berpidato dianggap orang yang memiliki dan menguasai kebenaran. Socrates berhasil menghentikan ajaran kaum sofis dengan banyak bertanya. Namun akibatnya Socrates diseret ke pengadilan dengan tuduhan tidak mengakui para dewa yang diakui oleh negara dan dituduh bahwa dia telah menyesatkan dan merusak moral para pemuda. Akhirnya dia dihukum mati dengan cara meminum racun. Dengan sikap tenangnya, Socrates berkata bahwa dia bersedia menjalani hukumannya demi kebenaran yang dipegangnya. Sesungguhnya Socrates dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman mati dengan meninggalkan kota Athena, namun ia memilih meminum racun di depan orang banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.